Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan para Dirjen, serta jajaran yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sade Uluputi, Pak Menteri Dapil Maluku, baru pindah ke Komisi 5. Yang pertama-tama saya menyampaikan apresiasi ya kepada Kementerian Perhubungan yang sudah 11 kali ya meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP. Tuh. Artinya ada satu bukti komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tentu profesional kerja dari Kementerian Perhubungan. Meskipun begitu, kita juga tidak bisa menafikan bahwa harus ada profesionalitas kerja yang lebih baik agar kepercayaan publik bisa semakin kokoh terhadap kinerja Kementerian Perhubungan sebagai motor penggerak pembangunan transportasi nasional. Saya sedikit fokus Pak untuk perhubungan laut ya. Di Maluku sendiri ada ribuan pulau Pak Menteri, dan di Indonesia 17.000 pulau. Tentu sangat membutuhkan transportasi kapal-kapal penghubung antar wilayah. Dan yang paling disoroti soal keselamatan yang sering terjadi, bahkan di 5 tahun terakhir dalam catatan kami ini angkanya naik ya Pak. Kondisi cuaca ekstrim dan lain-lain sebagainya mengakibatkan sulit memprediksi kejadian-kejadian ataupun perubahan-perubahan yang terjadi di laut. Nah, di satu sisi di slide halaman 14 dalam paparan rapat hari ini kami melihat ada mayoritas program berorientasi pada pembangunan, pada rehabilitasi, pengadaan sarana prasarana dan layanan yang berbasis pada aset fisik. Kami mengusulkan Pak, ada penataan ataupun perbaikan dan juga kontrol terhadap kapal-kapal yang terlambat docking sehingga mengakibatkan kecelakaan yang terjadi. Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan ya, yang dijadikan kambing hitam itu adalah alam saja tanpa melihat persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan layak tidaknya satu kapal itu beroperasi. Bagaimana dengan keberadaan sabandar yang tiap saat harus menilai ataupun mengukur apakah satu kapal, baik kapal yang jauh ataupun antar pulau, itu sesuai dengan usia kapalnya. Ini kejadian barusan Pak, kapal Labobar di depan pulau, di depan Laut Tual ya. Ini hanya dia kandas, bukan kandas sih sebenarnya, tidak bisa berlayar karena ada tali di baling-baling. Ini satu peristiwa kecil selain dari peristiwa yang terjadi di Selat Bali. Ini saya ambil yang baru saja hari ini juga di Maluku Tenggara. Nah, ini juga
menjadi catatan serius bagi kita semuanya dalam perbincangan hari ini. Gitu. Olehnya itu, saya juga selain usulan-usulan yang tadi Pak Menteri mengusulkan juga untuk keselamatan di darat ya Pak. Jadi kita sebagaimana tadi disampaikan senior tadi, ada persoalan-persoalan ataupun kecelakaan yang terjadi karena berbagai hal gitu. Salah satunya lampu-lampu jalan ya, fasilitas keselamatan lampu jalan yang di beberapa tempat sangat dibutuhkan, sebisanya dalam program 2025 bisa dialokasikan. Kemudian juga marka-marka jalan dan pemeliharaan. Ini beberapa hal yang saya usulkan, mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa berdiskusi lebih detail lagi. Singkat begitu dari kami Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.